Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Zona Edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kurikulum merdeka kelas 7 bab 1 bagian 3 tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sebelum kita menyimak videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi wilayah. Teman-teman, simak ya materinya. Siapa tahu teman-teman lagi belajar materi ini di sekolah, dan siapa tahu teman-teman akan menghadapi ulangan di sekolah. Letak suatu wilayah atau negara dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang: astronomis, geografis, geologis, geomorfologis, kemaritiman, dan lain-lain. Letak menunjukkan posisi sekaligus menentukan karakteristik tempat tersebut, strategis ataupun terisolasi, dan sebagainya. Materi kedua yakni letak astronomis Indonesia dan dampaknya. Pada materi ini kita akan belajar tentang letak-letak astronomis Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Letak astronomis adalah letak yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Koordinat astronomis Indonesia berada di titik 6 derajat lintang utara atau LU, 11 derajat lintang selatan atau LS, dan 95 derajat bujur timur atau BT, serta 141 derajat bujur timur atau BT. Dampak letak astronomis Indonesia terhadap iklim karena berada di lintang rendah. Yang pertama yakni Indonesia memiliki iklim tropis disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahunnya. Yang kedua adalah curah hujan tahunan yang tinggi, berkisar antara 2000 sampai 3000 mm per tahun meskipun tidak terlalu sama setiap tahunnya. Yang ketiga ada sebaran hutan hujan tropis yang sangat luas. Luasnya sekitar 109 juta hektar, berada di bawah Brazil dan Kongo dalam kepemilikan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan ini menjadi paru-paru dunia dan habitat bagi puluhan ribu spesies flora dan fauna dunia. Selanjutnya adalah dampak terhadap pembagian waktu berdasarkan garis bujur 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Yang pertama ada waktu Indonesia Barat atau WIB GMT plus 7. Yang kedua ada waktu Indonesia Tengah atau WITA GMT plus 8. Yang ketiga ada waktu Indonesia Timur WIT atau WIT GMT plus 9. Materi selanjutnya adalah letak geografis Indonesia dan dampaknya. Pada materi ini kita akan belajar di mana sih letak geografis Indonesia dan apa sih dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yuk kita belajar bersama. Teman-teman jangan lupa ya hafalkan letak geografis Indonesia dan dampak-dampaknya bagi kehidupan kita, karena ini adalah poin penting yang biasanya keluar saat ujian. Secara umum, wilayah Indonesia berada di antara dua daratan benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua perairan samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi silang ini menjadikan Indonesia salah satu negara paling strategis di dunia. Wow, sangat besar ya dampaknya bagi Indonesia. Selanjutnya nih, ada dampak letak geografis Indonesia dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi. Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia.
Negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan sebagai produsen komoditas dunia menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit dan rute transportasi perdagangan internasional menuju Asia Tengah, Afrika, dan Eropa. Indonesia menjadi area mitra dagang bagi negara-negara Asia Timur. Wow, sangat besar ya dampak letak geografis Indonesia di bidang ekonomi ya teman-teman. Letak geografis Indonesia ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk perdagangan seluruh dunia. Dan ini bisa menjadi poin penting Indonesia dalam memajukan bidang ekspor dan impornya. Yang kedua ada aspek sosial. Bangsa Indonesia berinteraksi secara aktif dengan berbagai bangsa di dunia, seperti bangsa-bangsa di Asia dan Australia. Yang ketiga ada aspek budaya. Indonesia mendapat pengaruh budaya dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Interaksi warga lokal dengan warga asing membentuk percampuran budaya berupa asimilasi maupun akulturasi budaya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Negara kita ini terkenal dengan bentang alamnya yang luas dan sangat kaya. Jadi negara kita ini tuh pastinya luas sekali ya teman-teman. Pada bab ini kita juga akan membahas berapa sih sebenarnya luas wilayah Indonesia dan apa sih dampaknya bagi Indonesia. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang pertama ada luas laut, teritorial, perairan kepulauan, dan pedalaman. Kurang lebih 2,7 juta kilometer persegi, sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada luas daratan, kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Yang ketiga ada luas zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE, kurang lebih 3,1 juta kilometer persegi. Selanjutnya ada total luas laut yurisdiksi nasional, kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi, sehingga Indonesia berciri negara maritim. Bentang wilayah sangat panjang, hampir sebanding dengan beberapa negara luas di dunia seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Materi selanjutnya adalah batas wilayah Indonesia. Pada sebab ini atau pada materi ini kita akan membahas tentang batas-batas wilayah di Indonesia. Sebuah negara itu pasti berbatasan dengan negara-negara lainnya atau berbatasan dengan lautan. Tidak hanya itu, sebuah negara pasti juga ada batasan, baik batasan sosial maupun batasan politik dalam negaranya. Yang pertama ada batas hukum atau batas politik. Batas yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antar negara atau batas fisik bentang alam. Yang pertama ada Treaty of London 1924. Kesepakatan Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. Yang kedua ada Keputusan Peradilan Arbitrase Den Haag 1928 menentukan batas wilayah Indonesia dengan negara Filipina. Yang ketiga ada Ordonansi 1939 Territorial ZEE and Maritime Region Ordonantie, pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Selanjutnya ada Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957 menyatakan lebar wilayah laut teritorial adalah 12 mil laut dan menegaskan laut di antara kepulauan Indonesia menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konferensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 membagi jenis batas laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Batas teritorial daratan Indonesia berbatasan darat langsung dengan yang pertama ada Malaysia di Pulau Kalimantan, yang kedua ada Timor Leste di Pulau Timur, dan ada yang ketiga Papua Nugini di Pulau Papua.
Tandai dengan patok-patok batas dan demarkasi. Batas teritorial lautan. Laut teritorial garis hayal berjarak 200 mil laut dari garis dasar pantai. Zona ekonomi eksklusif. Jalur zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka di mana dapat memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya. Landas kontinen. Dasar laut secara geologis merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua dengan kedalaman 130 sampai 200 meter. Indonesia terletak di dua landas kontinen yakni Asia dan Australia. Batas teritorial udara. Batas horizontal sesuai dengan batas wilayah daratan dan laut kecuali negara berpantai memiliki batas udara sejauh 12 mil. Batas vertikal masih menjadi perdebatan penetapannya. RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Indonesia menyebutkan batas vertikal setinggi 110 km sebagai pembanding. AS 100, Australia 100 km, Korea Selatan 100 sampai 110 km, Rusia 100 sampai 120 km. Yang kedua ada batas fisik. Berikut adalah batas-batas fisik wilayah Indonesia. Yang pertama ada utara berbatasan dengan Malaysia, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulu. Yang kedua ada timur laut berbatasan dengan Pulau Palau dan Samudra Pasifik. Yang ke timur ada Papua Nugini. Yang tenggara ada Timor Leste dan Laut Timur. Bagian selatan ada Samudra Hindia dan perairan Australia. Bagian barat daya ada perairan dengan Samudra Hindia. Bagian barat ada Kepulauan Andaman atau India dan Samudra Hindia. Bagian barat laut ada perairan dengan Selat Malaka atau Laut Andaman. Selanjutnya yakni sengketa perbatasan atau isu geopolitik. Suatu negara pasti berbatasan dengan negara-negara tetangganya. Hal itu bisa menjadikan kekurangan dan kelebihan juga ya teman-teman. Kalau tidak bisa mengelolanya dengan baik, bisa menumbuhkan masalah dan juga perpecahan negara satu dengan negara lainnya. Jadi kalau kita itu berbatasan dengan negara tetangga, kita juga harus menjaga kerukunan dan kebangsaan. Luasnya wilayah laut menimbulkan potensi konflik perbatasan seperti dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, Thailand, Singapura, Filipina, Palau, India, dan Vietnam. Contohnya, konflik di Laut Tiongkok Selatan atau Kepulauan Spratly dan klaim sepihak Tiongkok yang berpotensi mengancam kedaulatan perairan CEE Indonesia di sekitar Pulauan Natuna. Oleh karena itu, penguatan wawasan Nusantara dan ketahanan bela negara sangatlah penting. Oke teman-teman, sekian rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 bab 1 bagian 3 tentang batas letak wilayah Indonesia. Oke teman-teman, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.